Apa yang sering uh, disalahartikan gitu ketika orang mengaplikasikan maksud dan tujuan dari kitab suci agama? Dianggap sakti, Hmm. dianggap hebat. Itu yang jadi salah. Kitab itu dikatakan suci karena itu kata-kata yang menciptakan bumi ini. Sekali lagi, kitab itu dikatakan suci karena di dalam kitab itu ada perkataan yang menciptakan bumi ini. Ada perkataan Tuhan. Sekali lagi, kitab itu dikatakan suci karena di situ tertulis kata-kata Tuhan buat kita manusia supaya kita ini benar hidup di dalam dunia ini. Dari sejak kita dilahirkan sampai kelak kita nanti kembali kepadanya. Karena kalian tidak mengerti akan itu semua, makanya aku kirim wakilku. Kemudian adanya agama. Kemudian adanya kata-kataku yang disebut kitab suci. Tidak ada yang salah. Yang salah itu pemeluknya. Dasarnya itu karena kekecewaan dalam hidup. Tidak seluruh manusia yang benar-benar sayang dengan Tuhan. Tidak seluruh manusia yang benar-benar cinta dengan Tuhan. Jadi cinta dan sayang dengan Tuhan itu karena ada maunya. Ketika maunya tidak terkabul, keinginannya tidak terkabul, mulai mengajak orang lain untuk melecehkan agama. Bagi yang membakar kitab ini, hadapi langsung Tuhan tuh, tantang. Kalau memang hebat, tidak usah ngajak orang, silahkan aja. Kalau meragukan sebuah agama, silahkan aja, bahkan kalau meragukan Tuhan. Tapi jangan ngajak orang, itu kan urusan pribadi dengan Tuhan. Ya iyalah, urusan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau hidup kecewa, kalau hidup sedih, agama yang disalahkan. Baca dengan benar-benar kitab suci itu apa artinya. Jangan hanya hafal Arabnya, tapi hafal juga artinya. Nah, penyebab kadang kecewa akan Tuhannya, penyebab kecewa akan agamanya, yang akhirnya ujung-ujungnya membakar kitabnya. Yaitu tadi, pertama karena bertuhan ada maunya, kemudian di dalam beragama pun karena melihat orang lain. Dalam membaca kitab aja hanya membaca, tidak tahu arti dari bacaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah aku menyembah, kepada Allah aku meminta. Prakteknya, sembahlah Allah, mintalah kepada Allah. Kan itu prakteknya. Nah, kadang membaca aja tanpa tahu artinya. Sehingga ayat itu ujung-ujungnya dianggap sakti. Kalau banyak baca ini nanti begini. Kayak ada salah satu ayat di Al-Quran itu, ayat kursi. Itu menceritakan kebesaran Tuhan. Berarti setelah membaca ayat itu, kita selaku hambanya itu jangan sombong. Karena di ayat kursi itu dominannya menceritakan tentang kedudukan Tuhan. Nah, kadang-kadang karena tidak tahu artinya maka dibikin jimat. Dituhankan kitab tuh.
Nah, karena kitab itu dituhankan tanpa kita sadari, akhirnya ketika ada yang melakukan pembakaran tuh ngamuk. Kitab itu untuk dipraktekkan isinya setelah dibaca. Bukan bacaan dalam kitab itu dibungkus-bungkus terus diikatkan ke pinggang agar kebal. Melecehkan Tuhan itu. Apa sebenarnya yang membuat orang itu menjadikan ayat di dalam Al-Quran atau kitab manapun itu jimat gitu, seperti jimat gitu? Ya karena yang menjelaskan ayat itu cukup dengan hanya cara membaca. Tidak menjelaskan fungsinya. Tidak menjelaskan arti dari bacaan itu sendiri. Tidak menjelaskan apa maunya dari bacaan itu. Ada salah satu kalimat dalam ayat itu, ihdinas siratal mustaqim. Nah itu artinya tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Berarti meminta kepada Allah supaya ditunjukkan ke jalan yang lurus. Nah kadang-kadang ada orang yang bilang, kalau kau banyak baca ihdinas siratal mustaqim, nanti ada cewek suka. Nyambungnya kemana? Ayat itu adalah peta hidup kita. Kompas hidup kita. Fungsi daripada ayat itu supaya kita tahu diri, supaya kita sopan, supaya kita tata krama, supaya kita saling menghargai. Nah kadang-kadang ada, kalau kau baca ini di pagi hari, ini salah satu contoh di kejadian ini, sebuah kitab Al-Quran dibakar dan mendapat respon, ada ya, demo segala macam gitu kan. Ada pula mungkin lambang-lambang agama lain gitu, yang akhirnya dianggap sakti, saking diistimewakannya bendanya gitu, bukan maksud dari perlambang itu. Nah, apa yang membuat benda itu akhirnya dianggap sakti, dan apakah memang bisa sakti gitu? lambang itu kan fungsinya identitas. Agar kita dikenal. Ayat itu fungsinya supaya kita tahu aturan. Nah karena yang menjelaskan tidak paham, akhirnya yang mendengar penjelasan itu menganggap ayat itu sakti. Jadi penyebab kita menganggap sesuatu itu sakti karena yang menjelaskan pun tidak paham. Seperti yang aku bilang, misalnya seperti tadi, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nah maunya ayat, maunya Tuhan tuh, sebutlah namaku yang Maha Pengasih dan Penyayang ini dimanapun dan kapanpun di saat engkau baru memulai sebuah pekerjaan. Jadi harusnya setelah baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu yang Maha Pengasih dan Penyayang, ya Allah, mohon ridhomu dalam pekerjaanku ini. Jadi ada ayat yang merupakan sebuah peraturan agar kita ngerti dan tahu dengan apa yang harus dan tidak harus kita lakukan. Ada ayat yang merupakan permohonan ridho, permohonan izin. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Nah harusnya
Ya Allah ya Rabbi, aku mohon perlindungan dari God. Oh, artinya dari setiap gerakku tuh selalu mohonlah perlindungan dari setan yang terkutuk. Oh, agar semua yang kukerjakan itu dapat ridho dan izinnya, aku sebut terus namanya, yang maha pengasih dan penyayang. Nah, kadang-kadang yang jelasin tuh, kalau kau baca bismillah, sehebat apapun orang menyantetmu tidak akan mempan. Akhirnya orang yang nggak paham dianggap bismillahirrahmanirrahim itu sakti. Sebenarnya bukan yang belajar salah, yang memberi pelajaran yang salah. Nah, bagiku yang melakukan pembakaran terhadap kitab ini, ya secara tidak langsung dia mendeklarasikan bermusuhan dengan Tuhan. Nah, biarlah nanti Tuhan ngabisin dia. Biarlah gimana. Dan menurutku karena dia kecewa akan hidupnya. Kecewa dengan apa maunya. Dan banyak orang seperti itu. Karena dia tidak tahu fungsi dari kitab itu sendiri. Sekali lagi, fungsi dari kitab suci di agama apapun. Adab pertama, asal muasal muka bumi ini. Yang kedua, menceritakan tentang hamba-hambanya yang punya tentang nabi, tentang wali, tentang nabi lah, tentang rasul. Yang ketiga, bentuk tata cara kita ke Tuhan. Yang keempat, peraturan menunggu dunia ini biar jadi lebih baik dan benar. Yang kelima, cerita hari akhir. Bagaimana nanti kelaknya kita ada hari setelah dunia ini berakhir, ada hari yang kekal, hari akhir. Nah, harusnya tuh karena tidak tahu fungsi, makanya ketika kecewa yang disalahkan kitab. Bahasa sederhananya tuh bersyukurlah hidup kita ini dikasih panduan. Panduan yang dibakar. Kalau bukan bodoh apa namanya? Panduan. Nah, mematuhi panduan juga enggak, tapi ketika hidupnya sengsara, disalahkan panduan. Ada salah satu temanku bertanya, Per, bagaimana supaya hidup kita ini diridhoi? Patuhi semua yang ada di dalam Al-Quran. Dan jauhi semua yang dilarang yang ada di Al-Quran. Karena yang menyampaikan perkataan itu yang menciptakan bumi dan langit ini. Sebenarnya sederhana. Tapi kadang yang menyampaikannya ribet. Karena lebih kepada bacaannya. Lebih kepada cara membacanya. Tidak lebih kepada artinya. Aku yakin hampir seluruh umat Islam hafal Al-Quran. Tapi tidak seluruh umat Islam tahu artinya. Tahu maksudnya. Kan gitu. Nah, karena tidak tahu arti dan maksudnya, makanya ketika kecewa Al-Quran yang dibakar. Karena tidak tahu arti dan maksudnya, makanya ketika kecewa agama yang disalahkan. Apa sebab tidak tahu arti dan maksudnya? Siapa yang menyebabkan itu? Orang yang menyampaikan agama dan pengertian kitab itu sendiri.